sholli ala sayyidina Muhammad wa as'ilil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa as'ilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedulur sambung rasa, kita berada di satu tempat yang sangat sakral, meninggalkan kesan dari kerajaan Majapahit dan Mataram. Ini tidak banyak yang tahu. Saya akan mengajak sedulur sambung rasa di lokasi yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu. Mental kaya teko KB, wujud. Komentar dulu. Wujud. Komentar dulu ya. Jangan lupa kopinya. Hari ini saya bersama Abang Mansur Gento di kota Yogyakarta, sedulurku. Dan saya akan mengenalkan ya salah satu sejarah, yaitu petilasan dari Ki Ageng Mangir. Jadi banyak kontroversi ya di sini, bahwa beliau ada yang mengatakan seseorang yang membangkang, nggak mau nurut pada era kerajaan Mataram, yaitu yang dipimpin oleh Mataram pertama Panembahan Senopati, ya. Jadi dia tidak mau tunduk, sehingga ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan, orang yang sangat luar biasa sakti mandraguna. Bahkan menurut cerita mitos yang berkembang, Panembahan Senopati ketir-ketir melawan kesaktian beliau, ya, sehingga disusun satu strategi yang luar biasa. Nah, kita nyoba ini ya, datang ke lokasinya ya, kita cari tahu, kita nyari juru kuncinya dulu ya, Bauman ya. Yep. Ya, bismillah ya. Hujan kira. Cuci tangan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mbak. Saya mau bertemu dengan juru kunci ini. Dia di mana sih? Oh, juru kuncinya Mbak. Saya. Oh, dia Mbak Bakri ya. Oh, Mbak. Betul. Siap. Saya bisa berusaha, Mbak. Iya, saya Mbak Bakri ya. Oh, Mbak Bakri. Mbak sudah berapa tahun, Mbak, di sini menjaga lokasi patilasan dari Panembahan Senopati, Mbak? Saya itu Mbak, boleh saya kasih saya silong? bisa. Boleh ya? Saya boleh, Mbak. Ngapunten, Mbak. Ngapunten lagi. Nggih. Siap. Saya Bapak meninggal itu 98. 98. Oh, ya. Berarti Mbah ini keturunan keberapa untuk Tiga kali. Tiga kali. Tiga ya. Iya, betul kan. Berarti Mbah jenengan itu penjaga dari apa, juru kunci dari Dulu Mbah Kromonadi. Kalau Mbah ini namanya Mbah? Mbah saya. Mbah Kromonadi ya, Mas. Panjenengan namanya pun Mbah? Saya Mbah Bakri. Mbah Bakri, saya lupa terus. Mbah Bakri, Mbah Bakri. Nggih, Mbak. Mbak, saya mau silaturahim, Mbak, yang terima kasih, Mas pertama ya. Yang kedua, saya kepingin menjelaskan atau mengenalkan pada semua sedulur sambung rasa yang lagi melihat ini, Mbak. Betul. Tayangan saya di channel YouTube saya Ki Sambung Rasa. Betul. Tentang siapa sih sebenarnya beliau ini. Di sini ini apa? Di sini sebenarnya patilasan, Mbak, atau makam, Mbak? Di sini ada tempatnya Keraton Mangir, Kerajaan Mangir. Napak tilas Kerajaan Mangir. Mangir. Yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir. Wonoboyo. Betul. Ya. Dan menurut cerita yang berkembang, mitos atau cerita, beliau itu masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Memang betul, memang anak Brawijaya kelima gitu. Anak Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Ya. Dengan bapaknya namanya Ki Ageng Bondan, betul, Mbak? Mungkin iya. Mbak, semerap bapak Ki Ageng Mangir, Mbak. Tahu bapaknya Ki Ageng Mangir atau tidak? Namanya? Enggak tahu ya. Berarti dulu Mbah
jenengan belum sempat bercerita nih Bang tentang sejarahnya beliau. Memang tidak boleh diceritakan dulu. Oh, memang tidak diceritakan ya. Memang tidak bisa. Jadi mah Iya. Nah, gitu. Terus ceritanya itu gimana Mbak sebenarnya beliau itu sampai di sini gimana? Mendirikan satu keraton atau kerajaan Mangir di sini tuh bagaimana Mbak ceritanya dulu? Kok bisa dari Majapahit ke sini ya? Nah, ini Mas. Katanya dari Majapahit anaknya banyak. Ya ada yang salah satu yang lari sini dia malah dia sini loh. Katanya menjadi buka alas dulu jadi Bapak alas di sini dulu ya Mbak? Oh siap. Ini Mangir Tengah. Ini Mangir Tengah ya? Oh. Mangir ada batuan. Ada banyak ya? 3 lor tengah kecil, 3 batuan. Tapi beliau menguasai semua di sini ya? Beda, iya Meng. Mangir. Ya, ada yang bercerita begini Mbak, bahwa beliau ini musuh bebuyutan dari Raja Mataram pertama yaitu Panembahan Senopati. Apa betul Mbak? Salah itu. Salah. Betul. Karena ini tanah perdikan. Apa Mbak? Ini tanah perdikan sini. Karena perdikan artinya tanah yang merdeka. Iya betul. Nah, karena Mataram sana ini sepuh sini Mas. Mataram sama sini sepuh sini. Betul loh Mas. Adalah Mangir adalah tertua dari dia tertua ini Mas. Oh, dia tertua ya. Betul, daripada Mataram ya. Betul loh Mas. Terus ada yang cerita bahwa beliau ini Ki Ageng Mangir sebagai raja di sini tidak mau tunduk dengan Panembahan Senopati. Apa betul? Jadi karena gini juga tidak tunduk karena sebenarnya wakilnya tanah Mas. Tidak ada pendidikan toh. Ya, karena merdeka. Iya. Kan dini dia di Mataram kan kini Mas di sini Mas. Ya. Berarti berita bahwa beliau itu tidak mau tunduk dengan Panembahan Senopati itu salah. Itu salah. Berarti dia itu masih manut sama Panembahan Senopati. Jadi manut karena kan nggak perdikan kan pasti kembang itu Mas berjalan gitu namanya. Karena berita yang berkembang itu beliau itu tidak mau tunduk. Lalu Panembahan Senopati tahu bahwa beliau itu memiliki kesaktian yang luar biasa, betul, kan? Dan memiliki pusaka yang namanya Tumbak Baru Ninting. Nah, Mbak, beliau kemudian menikah dengan anak, ya putri dari Panembahan Senopati, yaitu Roro Pembayun. Betul. Putri sulungnya ya. Nah, di situ kemudian ada strategi katanya, Mbak. Ada strategi sedulur bahwa menurut cerita agar beliau ini yang mungkin dulu itu diceritakan nggak nurut sama Panembahan Senopati, agar nurut dia melakukan pendekatan melalui anaknya. Panembahan Senopati melakukan pendekatan melalui anaknya. Yaitu Roro Pembayun ya. Kemudian sehingga akan terjadi komunikasi yang baik ya. Gimana Mas? Biar banyak jangan dia barang ladek ini. Gimana, Bang? Barang ladek itu apa barang ladek maksudnya apa? Itu jadi ladek Mas. Oh, jadi ini kayak pengamen gitu ya. Pengamen. Jadi ya ceritanya kan gitu, Mbak. Jadi ceritanya Panembahan Senopati ini ingin merangkul. Betul. Merangkul sama Ki Ageng Mangir. Dengan cara apa? Anaknya disuruh melakukan pendekatan dengan cara jadi pengamen ya, Mbak. Pendekatan ladek Mas. Ledek, Mbak. Nah, dia pengamen lah sedulur. Akhirnya sampailah di tempat desa Mangir, di mana kekuasaan dari Ki Ageng Mangir. Ceritanya seperti itu ya, Wonoboyo ya. Lalu Ki Ageng Mangir melihat terkesan ya, ada rasa. Dan akhirnya singkat cerita dinikahin ya, Mbak. Akhirnya dinikahin, beliau punya anak, hamil. Lalu diajaklah Putri Pembayun untuk sungkem. Waktu itu lebaran ya, Mbak. Sungkem ke kerajaan Mataram. Datang. Nah, di sini, Mbak, kontroversinya di sini, Mbak. Saya ingin jelas. Ketika didatangkan sungkem, ada yang bercerita bahwa ketika sungkem Panembahan Senopati duduk dari singgasananya, kemudian dipukulkan kepala dari Ki Ageng Mangir ke batu, salah satu batu yang disebut batu Gilang katanya. Itu akhirnya mati. Akhirnya meninggal dunia di sini. Terus pundi. Benar apa enggak itu, Mbak? Memang dulu kalau masuk keraton, dulu bagus sekali Mas. Sekarang nggak boleh dibawa masuk keraton. Ya. Nah, dia sungkem katanya itu di dekat batu Gilang, jadi dia ditaruhkan sama itu batu Gilang jadi gitu. Saya akhirnya memang meninggal jadi. Ya, dibenturkan ya. Tapi begini, Mbak. Oke, sedulur sama rusak saya jelaskan. Iya, betul. Jadi ada versi
yang lain bahwa sebenarnya Ki Ageng Mangir itu tidak dibenturkan atau dipukulkan di tempat Batu Gilang ya. Betul. Itu kan ceritanya Batu Gilang itu tempat duduknya siapa namanya Panembahan Senopati. Bukan kalau bagi saya, karena tempat duduk seorang raja itu bukan batu, kayaknya dulu itu kayu, Mbak. Kalau menurut saya, Mbak. Betul. Nah, kayu kan bukan ini. Kalau tempat duduk batu itu biasanya untuk semedi biasanya. Ini menurut saya mohon maaf kalau salah ya. Ya. Jadi, nah di situ ada intrik politik di dalam, di mana Panembahan Senopati itu memiliki anak. Nah, memiliki anak yang namanya Raden Ronggo kalau nggak salah ya. Beliau itu sensi banget sama Panembahan Ki Ageng Mangir. Karena apa? Sebagai mantu kakaknya diistimewakan. Diistimewakan sekali. Akhirnya nggak terima. Dia cemburu dengan ini istri adikku, suami adikku kok seperti ini ya. Akhirnya Raden Ronggo nggak terima. Satu ketika beliau memiliki kesempatan. Nah, ini mudah-mudahan nggak salah ya, ini hanya cerita ya. Kesempatan dipukul lah dia dengan satu batu. Ya, batu. Karena Raden Ronggo itu sukanya kalau zaman sekarang itu fitness. Bawa batu berapa kilo kuat, dipukulkan kepalanya dari belakang. Yaitu yang namanya batu gilang. Sehingga batunya lubang, kepala Ki Ageng Mangir pecah. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada saksi, salah satu patih. Ya. Ada satu patih yang dimana itu adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo patihnya. Nah, di sini ada yang saya sampaikan bahwa Ki Ageng Mangir itu adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya mudah-mudahan nggak salah ya. Karena apa? Nggak mungkin Panembahan Senopati itu nggak mungkin membunuh, karena beliau itu Islam. Ya, sosok Islam yang taat pada ajaran agama. Ya, nah di situ sebelum dinikahkan sebenarnya tanpa diketahui, nggak tahu sejarahnya, nggak tahu apa gimana, nggak diceritakan atau gimana. Sebenarnya Panembahan Senopati ini mengutus Sunan Kalijaga melalui salah satu patih ini untuk membawa Ki Ageng Mangir masuk ke dalam Islam. Karena nggak mungkin lah Panembahan Senopati Islam masa mantunya bukan Islam, kan gitu Mbak. Ini menurut sejarah seperti itu. Dia masuk dan dijadikan satu. Nah di situ ada saksi, yaitu salah satu patih Morodoko atau siapa gitu, saya lupa namanya patih tersebut. Itu juga sakti, akhirnya mati di situ. Dan sampailah diketahui oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu mangkel banget sama anaknya yang satu itu, karena dia itu gampang terpengaruh oleh patih-patih yang balelo, istilahnya balelo itu balelong. Akhirnya dia dipengaruhi, akhirnya mati. Disitulah satu ketika Raden Ronggo mati secara misterius. Nah, ini nggak tahu lah intrik politik apa, saya nggak tahu. Yang jelas itu ceritanya. Kan saya membela Raden Ki Ageng Mangir ya, karena Indonesia juga butuh sosok Ki Ageng Mangir yang dikatakan dia egois, yang dikatakan kekeh pendiriannya ya. Karena kalau ada pemerintah yang nggak benar, dia menolak. Betul nggak Mbak? Saya salut. Mudah-mudahan ya, anggaplah ini satu Satria Peningit, karena dari keturunan dari Ki Ageng Mangir dengan Roro Pembayung, Ratu Roro Pembayung, ini akan muncul insya Allah jadi Satria Peningit di Indonesia. Amin. Mudah-mudahan ya, meluruskan ya. Karena jika tidak ada Satria Peningit atau sosok pahlawan di Indonesia ini, maka bencana-bencana ini juga bisa jadi belum selesai. Yang meluruskan ya Mbak ya. Betul. Merangkul pemerintahnya seperti ini, jadi dirangkul. Akhirnya jadilah satu kekuasaan yang bijaksana. Mudah-mudahan rakyat Indonesia makmur habis gini. Amin ya. Dan virus corona hilang. Ya, wabah-wabahnya atau info-info yang tidak memberdaya semoga bisa dieksekusi, artinya ditiadakan. Ya. Jadi itu singkat cerita. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa ketika masuk di Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati ini mengatur salah satu strategi dengan memberikan kalau tenda atau apa yang dimana untuk tamu-tamu Mbak. Ya, tendanya itu dibuat tingginya seorang orang dahulu. Tidak melebihi itu. Nah, tumbaknya beliau ini, tumbaknya Baru Kelinting ini lebih tinggi dari beliau. Sehingga beliau tidak bisa masuk. Tidak boleh dibawa masuk. Tidak boleh dibawa masuk karena juga harus sesuai dengan tendanya Mbak ya, ditaruh. Nah, memang pun tidak boleh dibawa masuk. Oh, tidak boleh dibawa masuk. Tidak boleh. Itu sedulur Samuroso. Mudah-mudahan Mbak. Nah, ini singkat kita seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa
meneladani ya ke apa ya sifat-sifat beliau yang sangat luar biasa. Amin. Ya tidak mudah tergoyang, tertipu ya Mbak ya. Amin ya, mudah-mudahan. Dan Mbah, ini saya mohon izin nih. Ya. Saya mau silaturahmi ke beliau. Di situ itu ada apa Mbah di situ? Di tempat ini. Petilasan ini. Ada batu bilang. Batu bilang. Oh. Batu bilang yang buat bumi itu atau gimana? Bukan. Oh, bukan. Terus apa itu, Bukan. Bang? Apa itu? Batu bilangnya apa, Bang? Ada yang bilang gambar, ada? Gambar. Ada yang bilang Pak ini. Oh. Tempat apa itu? Tempat duduknya beliau, Ki Ageng Mangir dulu. Ini ada yang bilang itu umpak lemari berapa saya yang bilang. Oh, itu, tempat pusaka. lemari berapa. Ini ada Lemari yang, tempat pusaka. ada yang bilang untuk gambar no gitu. Oh, Ini skema apa topping apa namanya. Ya, ya. Terus, Mbak, di situ juga ada batu berarti ya? Ada. Di dalam lemari itu ya. Oh, pusaka lemari pusaka. Lemari pusaka. Oh, yang belum umpak lemari pusaka begitu lah. Umpaknya lemari itu Mas. Oh, umpaknya lemari. Lemari pusakanya. Siap. Ada Ada yang pusakanya ya bilang. di sekitaran situ ya. Nah, Ini mungkin iya dah. Nah, Mbak, memang kalau saya tadi lihat dari situ secara gaib, secara kasat mata, tidak kasat mata, saya melihat ada banyak pusaka. Nah, kira-kira seandainya saya diberikan sasmita gaib dari sini, boleh saya terima, Mbak? Boleh. Nah, itu keris atau Mbak saya nggak tahu. Boleh nggak saya terima? Boleh. Bismillah ya, saya sudah diizinkan sama beliau ya. Iya, memang dikasih. Mana? Baik. Tapi mungkin saya tidak mewujudkan di sini, Mbak, karena saya menghargai tempat sakral ini. Mungkin saya nanti izin minta tanahnya aja. Bisa. Nanti insya Allah saya wujudkan di lokasi saya, pendopo saya aja ya. Ya. Karena saya menghargai jenengan, menghargai warga di sini, menghargai lokasi ini ya. Kalau diberi, Mbak. Kalau enggak ya enggak. Saya saya enggak mau merampok. Betul, Ya kan, betul. kecuali kalau diberi saya wujudkan. Betul. Bismillah ya, sedulur samurso. Iya, betul. Mau ngeliat nggak? Diwujudkan nggak? Komentar dulu. Wujud. Coba saya ingin tahu. Kalau siap, saya wujudkan. Jadi doakan beliau sehat ya, sedulurku ya. Amin. Mbak, saya izin untuk masuk di situ ya, Mbak. Betul. Ya. Tapi kayaknya jangan janji Mas. Kenapa? HP-nya sudah diberikan sini ya. Oh, siap. Oh, Tidak wujudkan sini. Ya, saya wujudkan di Mas, ya. pendopo saya aja ya. Makasih banyak, Mbak. Jadi saran Mbak nggak boleh diwujudkan di sini, sedulurku. Wujudkan di luar saja. Ya, biar tidak jadi kontroversi. Betul, Mbak. betul. Nggak jadi salah paham ya, Mbak ya. Betul, Yang betul. penting saya izin sama Mbak Betul. untuk saya terima. Insya Allah Ya, saya memang. wujudkan di lokasi lain. Memang sudah rezeki bisa terjadi. Kalau sudah rezeki memang bisa ya, Mbak ya. Iya. Dan diizinkan ya, Mbak ya. Iya. Ya, siap ya, sedulur ya. Bismillah. Mbak, saya izin masuk di situ. Iya, silakan. Mbak mau ngantar atau gimana? Enggak saya Nggak usah ya? Enggak saya gini enggak saya izin. Mau ngeliat, komentar dulu. Mau gitu biar semangat. Mbak, saya izin ya. Iya. Silakan. Matur suwun sangat, Mbak. Silakan. Tetap pulau masuk dulu. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah kita dibolehkan masuk. Ini hujan. Jadi saya harus persiapkan kepala saya. Bismillah. Ayo Abah Man, kita masuk. Bismillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin la sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi bismillah. Ini ada tulisannya juga di situ, petilasan di Ageng Mangir. Mohon alas kaki dilepas. Abah Oman harus melepas alas kaki ya, Abah Oman. Ya, bismillah. Yuk.
Jadi ini lokasinya dulu ya. Nah, ini yang mungkin dikatakan Mbah tadi adalah apa namanya, lemari pusaka. Silakan diperlihatkan pelan-pelan akhirnya. Jadi mungkin di dalam inilah pusaka-pusaka itu ada, dan saya merasakan memang banyak energi di sini ya. Jadi ini bukan batu gilang yang dibentuskan, bukan. Luar biasa sekali. Hujan berkah, ini berkah. Dan sesuai tadi permintaan Mbah, kita nggak boleh, ya, nggak boleh mewujudkan di sini. Saya ambil, nanti kita akan wujudkan di pendopo aja ya, atau di lokasi mana ya, Pak Oman ya. Ya. Ada pohon, coba kita ngambil. Kita ngambil daun dulu. Lalu kita nanti coba untuk wujudkan di pendopo saja. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, bawa, lanjut. Ini ada energi yang mendorong saya dari belakang ya. Energinya kita bawa ya. Ini ada pusaka, kita bawa aja energinya, kita satukan di sini, karena syarat untuk mewujudkan selain di luar sini kita harus mengambil sesuatu, entah itu tanah dan sebagainya dulu. Ini saya lihat di sini, sekarang sini ya, ini yang ada dupanya ini. Saya bawa nanti ya, saya bawa dulu ini. Bismillah. Oke, kita bawa ini ya, Abaman ya. Oke, sedulur Samuraso, mudah-mudahan tempat ini penuh keberkahan karena mengesankan satu sejarah yang sangat luar biasa. Sehat buat kalian semua, jangan lupa tetap berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan energi positif dalam hidup dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan semua. Teko kabeh. Sholatun bisalamil mubin linuqati ta'in ya gharami. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli.